Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat meraih sukses. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran PKN di SD, yaitu bagian modul 10 sampai dengan modul 11. Namun sebelum pembahasan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama adalah saya, Susi Luciana, akan menjelaskan modul 10 tentang model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Dan yang kedua, saya Abdurrahman. Saya akan menjelaskan modul 11 tentang karakter warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika dalam kegiatan belajar 1 warga negara yang tegas. Saya Rusiko yang akan menjelaskan untuk kegiatan belajar 2, yaitu warga negara yang partisipatif. Nama saya Mulyani, saya akan membahas tentang kegiatan belajar 3, yakni warga negara yang bertanggung jawab. dan yang terakhir adalah saya, Komradi, yang akan membahas kegiatan belajar 4, yaitu tentang warga negara. Model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Kegiatan belajar 1, langkah-langkah model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio. A. Konsep dan hakikat pembelajaran portofolio. Pembelajaran portofolio adalah sebuah inovasi dalam pembelajaran PKN sebagai wujud nyata dari pembelajaran konstekstual. Pembelajaran portofolio mengandalkan keaktifan siswa untuk terjun lapangan guna menghubungkan antara tekstual dengan kontekstual di bawah bimbingan guru guna memperoleh sebuah pengalaman langsung yang hasilnya harus disajikan di kelas oleh masing-masing kelompok siswa dengan masalah yang dipilihnya. B. Langkah-langkah model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio merupakan salah satu model yang menekankan kegiatan belajar siswa untuk aktif dan kreatif. Siswa harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah atau di sekitar tempat tinggalnya. Berusaha untuk mencari dan menyelesaikan masalah-masalah dengan cara yang positif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Guru bersama siswa yaitu mendiskusikan tujuan, mencari masalah apa saja yang siswa ketahui di lingkungan sekolah, memberi tugas pekerjaan rumah tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang mereka anggap penting. Kegiatan utama yang dilakukan oleh siswa: yang pertama, diskusi kelas; 2, diskusi kelompok; 3, tugas pekerjaan rumah. Poin 1 yaitu mengkaji informasi yang telah dikumpulkan dan dianggap paling penting. Poin 2, mengadakan penilaian secara demokratis tentang masalah yang akan mereka kaji dengan cara memilih satu masalah. Ketiga, mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas. Setelah kelas memilih satu masalah, maka selanjutnya para siswa perlu mengumpulkan informasi tambahan yang akan digunakan dalam pengembangan portofolio. Langkah-langkah tahap ini: A. Mengidentifikasi sumber-sumber informasi. B. Tinjau ulang pedoman untuk memperoleh dan mendokumentasikan informasi. C. Pengumpulan informasi. Keempat, yaitu mengembangkan portofolio kelas. Setelah siswa memperoleh informasi yang cukup,
mengenai masalah yang dikaji, kemudian siswa dapat mulai mengembangkan portofolio kelas. Lanjut ke bagian belajar 2. Model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Setelah kelompok mengerjakan tugasnya, hasil dari kelompok tersebut ditampilkan dalam sebuah portofolio kelas. Kemudian, guru menjelaskan spesifikasi portofolio yang terdiri dari: yang pertama, seksi penayangan, bertugas mengkoordinir penayangan yang ditempatkan pada lembar panel atau poster yang terbuat dari papan, busa, kertas, atau papan yang sejenis ukuran lebih 1 meter persegi atau bentuk lainnya sesuai dengan daya kreativitas siswa. 2. Yaitu seksi dokumentasi, bertugas mengkoordinir bahan-bahan yang paling baik untuk didokumentasikan atau memberi bukti penelitiannya. Bahan-bahan tersebut mewakili contoh-contoh penelitian terpenting atau bermakna yang telah dikerjakan siswa, disertakan dalam map yang sejenis. Penyajian portofolio sering disebut showcase, dilaksanakan setelah kelas menyelesaikan dokumentasinya. Pelaksanaan dapat dilakukan pada akhir semester 1 dan akhir semester 2 bersamaan dengan kenaikan kelas. Penyajian showcase di hadapan dewan juri yang terdiri dari 3 atau 4 orang tokoh yang mewakili sekolah dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan showcase, guru sebagai pihak penyelenggara hendaknya melakukan persiapan dan pelaksanaan. Refleksi pengalaman belajar. Refleksi berarti bermain-main pada pengalaman belajar yang biasa saja dilakukan siswa. Dalam kegiatan refleksi, siswa diajak untuk melakukan evaluasi tentang apa dan bagaimana mereka belajar. Tujuannya untuk belajar menghindari kesalahan di masa yang akan datang dan meningkatkan kinerja siswa. Kompetisi warga negara yang cerdas, sebab warga negara yang cerdas harus memiliki dan melaksanakan kompetisi dalam konteks individu dalam kehidupan sehari-hari. Kompetisi tersebut meliputi kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi. Kedua, membina ketertiban. Ketiga, membuat keputusan. Keempat, berkomunikasi. Kelima, menjalani kerjasama. Keenam, melaksanakan berbagai kepentingan dengan benar. Warga negara yang cerdas juga meliputi dimensi-dimensi kecerdasan, intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Dalam mewujudkan warga negara yang cerdas itu dilakukan memperdayakan potensi dasar warga negara yang cerdas.
berkegiatan melalui tenaga yang dimilikinya. Contohnya, gotong royong atau kerjasama membersihkan sampah-sampah yang berserakan di tepi-tepi pantai karena mengganggu ataupun merusak keindahan alam tepi pantai tersebut. Nah, ini bisa dikatakan dengan partisipasi dalam bentuk tenaga. Adapun yang kedua yaitu partisipasi pikiran. Partisipasi yang dilakukan melalui sumbangan ide-ide atau pikiran gagasan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, misalkan masalah yang terjadi di Indonesia sekarang ini yaitu semakin banyaknya warga Indonesia yang terjangkit terkena virus corona. Nah, adapun kita sebagai warga negara berpartisipasi bisa melalui secara lisan. Misalkan kita memberi solusi bagaimana supaya pasien berkurang tidak bertambah, yaitu dengan cara social distancing, jaga jarak. Yang kedua yaitu lockdown atau diam di rumah saja. Nah, itu bisa dikatakan dengan partisipasi pikiran. Nah, yang ketiga yaitu partisipasi materi. Maksudnya ialah partisipasi yang berhubungan dengan materi tertentu sebagai perwujudan keikutsertaan warga negara tersebut. Contohnya yaitu sumbangan atau bantuan dana untuk memberi perlengkapan alat pelindung diri bagi petugas kesehatan yang berada di garda terdepan untuk menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19 di rumah sakit berbagai daerah. Juga bisa dikatakan dengan partisipasi dalam bentuk materi. Jadi kesimpulannya, warga negara yang partisipatif ialah warga negara yang senantiasa ikut serta atau terlibat dalam berbagai kegiatan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, adapun ruang lingkup partisipasi ada 4. Yang pertama yaitu partisipasi politik, yang kedua partisipasi sosial, yang ketiga partisipasi dalam bidang ekonomi, dan yang terakhir yaitu partisipasi dalam bidang sosial budaya. Nah, di sini diterangkan partisipasi politik ialah keterlibatan warga negara dalam kehidupan sistem politik. Contohnya kita partisipasi dalam pemilihan umum atau kita langsung terjun langsung jadi panitia pemilihan umum. Nah, itu bisa dikatakan dengan partisipasi dalam ruang lingkup politik. Yang kedua yaitu partisipasi dalam ruang lingkup sosial. Di sini dijelaskan bahwa partisipasi atau keterlibatan suatu masyarakat secara sukarela dalam pembangunan masyarakat. Contohnya berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong atau kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat itu. Nah, ini bisa dikatakan partisipasi dalam ruang lingkup sosial. Untuk yang ketiga yaitu partisipasi dalam bidang ekonomi. Maksudnya ialah partisipasi warga negara dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan bangsa. Contohnya ialah membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu contoh yang kedua ialah menyisihkan sebagian hartanya untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Itu merupakan contoh dari partisipasi dalam bidang ekonomi. Nah, dan yang terakhir partisipasi dalam bidang sosial budaya. Maksudnya ialah partisipasi atau keterlibatan warga negara berperan serta terlibat secara aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa tersebut. Misalkan contohnya mencintai budaya lokal ataupun nasional. Yang kedua contohnya yaitu melakukan berbagai inovasi kreativitas dalam menyokong pengembangan budaya negara tersebut. Nah, itu bisa dikatakan dengan partisipasi dalam ruang lingkup, partisipasi dalam ruang lingkup sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani. Di sini saya akan membahas tentang modul 11, kegiatan belajar 3 yang bertema tentang warga negara yang bertanggung jawab. Baiklah, pada kesempatan kali ini kalian akan membahas tentang pengertian tanggung jawab dan bagaimana sih cara mengaktualisasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah beberapa di antaranya. Yang pertama, A. Pengertian tanggung jawab.
B. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang C. Tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Dan yang D. Tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Dan yang E. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang poin A dulu, yakni pengertian tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab? Banyak sekali para ahli berpendapat tentang pengertian tanggung jawab. Namun pada dasarnya yakni tanggung jawab ialah hak atau kewajiban serta kekuasaan. Tapi dalam menggunakan haknya, warga negara harus memperhatikan beberapa aspek di antaranya. Yang pertama, aspek kekuatan. Yang kedua, perlindungan hukum. Dan yang terakhir, aspek pembatasan hukum. Namun pada dasarnya, setiap warga negara juga jangan hanya memikirkan tanggung jawabnya saja, tetapi juga harus memikirkan tanggung jawab atau hak-hak warga negara yang lain. Dan pada dasarnya juga setiap hak-hak kita juga dibatasi oleh orang lain. Demikian juga sebaliknya, hak-hak mereka juga dibatasi oleh kita sendiri. Maka dari itu kita harus saling mengingatkan, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang poin B, yakni tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai yang telah ditulis di atas, sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan Yang Maha Esa, dan Undang-Undang 1945 pasal 29. Yang pertama, negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dan memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, sudah jelas di situ bahwa landasan ideal dan konstitusional tersebut, setiap warga negara Indonesia harus senantiasa melandasi sikap-sikap dan toleran serta perilaku. Karena pada dasarnya setiap yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kita harus yang namanya sopan santun serta menjaga silaturahmi sesama manusia. Dan yang C, yakni tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Nah, setiap individu warga negara hidup di tengah-tengah masyarakat dan keberadaannya tidak dapat dilepas dari masyarakat. Dan setiap individu mempunyai tanggung jawab, dan di antara tanggung jawab itu diwujudkan dengan sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memelihara ketertiban. Nah, sudah jelas kita sebagai warga negara harus yang namanya memelihara ketertiban, baik itu di rumah, di jalan, ataupun di mana kita berada, kita harus yang namanya memelihara ketertiban. Dan yang kedua, yakni menjaga dan memelihara rasa persatuan. Nah, sudah jelas seperti pepatah bilang, bercerai kita Nah, sudah jelas bahwa ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, pada dasarnya intinya kita juga harus yang namanya memelihara rasa persatuan. Karena pada dasarnya bangsa maju itu karena masyarakatnya yang kompak dan solidaritas. Dan poin yang ketiga, yakni meningkatkan rasa solidaritas. Nah, sudah jelas ya bahwa kita sesama manusia juga harus yang namanya menjaga solidaritas supaya yang kita wujudkan bersama-sama bisa tercapai bersama-sama. Karena kalau kita bersolidaritas atau bersatu, pasti sesuatu yang kita rencanakan akan berhasil. Dan yang keempat, yakni menghapus bentuk-bentuk diskriminatif.
Nah, sudah jelas ya, kita harus yang namanya menghapus bentuk-bentuk diskriminatif, karena pada dasarnya jika kita melihat ataupun seseorang melakukan seperti itu, kita jangan diam saja, tapi kita harus memberantasnya. Dan yang D, yakni tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Hubungan manusia dengan alam sangatlah kuat. Maka pada dasarnya kita tidak dapat dipisahkan oleh keduanya. Manusia membutuhkan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya, dan sementara itu lingkungan memerlukan manusia untuk memeliharanya. Dan setiap warga negara di pundaknya terpikul tanggung jawab masing-masing dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Alam tersebut antara lain dapat diwujudkan dengan contoh dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan. Nah, sudah pasti kita sebagai manusia harus yang namanya memelihara kebersihan lingkungan. Contohnya jangan membuang sampah sembarangan, karena pada dasarnya kita sendiri yang berbuat, pasti kita sendiri harus yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan misalkan di sungai, pasti siapa juga yang nantinya yang membutuhkan. Karena kan kalau misalkan kita membuang sampah, terus kan airnya pasti tercemar, dan pasti kita juga yang akan rugi. Nah, seperti hadis juga yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Dan jika kita menjaga kebersihan, maka dari itu juga kita juga menjaga iman kita supaya tetap kokoh. Dan yang kedua, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Nah, maka dari itu di zaman sekarang juga nih banyak yang suka mengeksploitasi alam secara berlebihan. Nah, jika kita ingin menggunakan alam, maka kita juga harus rajin menanamnya. Jangan cuma hanya menggunakan, setelah itu dibiarkan. Maka nantinya anak cucu kita tidak akan yang namanya menikmati hasil alam kita sendiri, karena habis oleh kita sendiri. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar kebersihan dan keasrian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Nah, itu sudah pasti ya, kita harus menjaga yang namanya kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, yakni poin E, tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Nah, ada ungkapan sederhana namun syarat dengan makna, yaitu maju mundur suatu negara tergantung kepada tanggung jawab warga negaranya. Nah, itu sudah pasti, karena maju mundurnya suatu negara itu tergantung kitanya sendiri. Kalau misalkan kitanya tidak memikirkan tentang apa yang harus kita lakukan nih kepada negara kita sendiri, ayo kita bersama-sama gotong royong bagaimana caranya kita memajukan bangsa Indonesia ini. Jangan cuma hanya berkomentar dan mengkritik. Mengkritik boleh, asalkan mengkritiknya harus mengkritik yang membangun, jangan mengkritik yang menjatuhkan. Dan kita juga sebagai warga negara Indonesia tidak inginkan yang namanya negara kita ini hancur. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik, ayo kita bersatu dan memajukan bangsa Indonesia. Selanjutnya kegiatan belajar 4, warga negara yang religius dan penuh toleransi. Manusia sebagai makhluk religius. Manusia adalah homo religius, artinya manusia yang beragama. Warga negara Indonesia meyakini dengan benar keberadaan dan keesaan Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam beserta isinya dan mengatur segalanya. Pengertian warga negara religius adalah warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia yang tercermin dalam perilaku kita sehari-hari.
seperti melaksanakan ibadah secara khusyuk sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Bagi kaum muslim, hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan sholat 5 waktu seperti amalan lainnya, berpuasa, zakat, dan haji. Ibadah khusyuk yang dilakukan oleh agama Nasrani seperti kegiatan kebaktian dan juga cara-cara ibadah khusyuk yang dilakukan oleh agama lainnya. Dan juga mensyukuri segala nikmat Tuhan kepada kita. Mensyukuri berarti memanfaatkan nikmat tersebut untuk kebaikan kepada diri sendiri, lingkungan, dan juga bangsa dan negara. Pentingnya suatu toleransi. Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris yaitu tolerance, yang memberikan kebebasan atau membiarkan pendapat orang lain dan berlaku sabar dan juga lapang dada menghadapi orang lain. Toleransi terbagi 2 jenis, yaitu toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama adalah toleransi yang menyangkut keyakinan yang berhubungan dengan akidah, sedangkan toleransi sosial adalah yang menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan. Sikap dan perilaku warga negara yang religius dan penuh toleransi mampu diaktualisasikan dengan konsisten, penuh dengan rasa tanggung jawab, maka kita akan mampu membangun bangsa dan masyarakat menjadi bangsa yang maju, beradab dan kokoh. Di sinilah letak pentingnya warga negara yang religius dan penuh toleransi yang mesti dimiliki oleh warga negaranya.